Siapa dulu? 1, 2, 3. Lampu, kamera, action. Oke, terima kasih atas kesempatan. Ya, saya akan membawakan materi keempat, yaitu gaya pemeriksaan diri atau self check style. Oke, di sini gaya mengajar disebut sebagai gaya pemeriksaan diri. Pertama, guru menjelaskan tujuan yang akan dikerjakan, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan atau memperagakan gerakannya dengan mengikuti hitungan atau mendengarkan musik. Di sini ada contoh. Jadi contoh ini kita buat di sini biar kita ingat apa yang akan digerakkan. Dilakukannya. Contohnya melakukan langkah dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Jadi ini menirukan gerakan. Jadi sama yang sekarang kan kalau di Manado itu lagi tren dengan line dance. Jadi ini karena ini tentang gaya pemeriksaan diri, jadi ada gerakan. Contohnya yang 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah habis saya memberikan gerakan itu, langsung diikuti oleh peserta didik yang ada. Kemudian dia langsung memeriksa apakah gerakan yang dia buat itu benar. Kemudian ada gaya yang kedua, kita ambil ada 3 contoh. Gaya yang kedua itu langkah segitiga. 1, 2, 3, 4. Oke, itu gaya yang kedua. Kemudian gaya ketiga itu kita dalam permainan bola voli secara berpasangan. Jadi 2 orang itu memasing bola dengan melewati net. Jadi dua-dua itu memeriksa untuk gaya mereka apakah sudah benar pada saat melakukan passing. Kemudian ini lanjut. Dengan demikian gaya ini dengan demikian gaya ini meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk berpartisipasi dalam belajar dan memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk menentukan pilihan mereka. Kemudian juga gaya pemeriksaan diri ini saya berikan kepada peserta didik tanpa ada paksaan dari saya sebagai guru. Jadi saya memberikan keleluasan kepada peserta didik. Oke, ini adalah gaya pemeriksaan diri yang saya bawakan. Oke, saya minta mungkin dari Kak Jepri bisa memberikan mungkin ada pendapat yang lain atau contoh gaya yang lain. Silakan. Ada ya, teman-teman. Tepuk tangan. Ada? Ada kecil. Sudah? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan melingkar dulu untuk Kak Bella nih. Ada. Terima kasih Kak. Kita mau putar lagu ikan yang di pantai supaya kamu mesti contoh di sini. Oh, boleh. Iya boleh Jo. Ini habis selesai ini. Selesai ini. Karena bertepatan dengan materi. Oke. Jadi hampir mirip dengan resiprokal. Bedanya adalah ini hasil tafsirannya Kak Melan sendiri. Kalau yang di atas Kak, iya. Karena selesai kita nonton video tadi kan bahasa Inggris, jadi kita mulai tangkap pelan-pelan. Nanti yang di bawah baru kita ubah. Kalau esensinya resiprokal kan yang nilai siapa? Teman. Kalau yang ini yang menilai diri Diri sendiri. ada LK. Ya. Kemudian siswa itu ngecek gerakannya apakah tadi kan gaya yang ini step 1. Ya. Apakah bisa melakukan step 1 dengan baik atau masih beberapa salah atau masih belum bisa? Cek. Oh, tidak bisa. Gaya kedua misalkan bentuknya yang di kiri atau ke belakang dan sebagainya bisa, mereka menilai sendiri. Ini benar-benar mengajarkan setiap anak itu untuk bisa melakukan refleksi diri, kejujuran. Kenapa? Model pembelajarannya Kak, gaya pembelajarannya adalah kayak ada lembar pengamatan tuh. Jadi ada LK-nya. Kita tuh mau melihat apanya sih dalam keterampilan yang diajarkan ini? Apakah motoriknya misalkan apa? Boleh. Kemudian afektifnya apa? Boleh jika memang ada. Kognitifnya apa? Boleh dimunculkan. Self check. Jadi saya kasihkan di sini tambahan lagi ada LK di sini ada gitu. Kalau pembelajarannya siswa diminta latihan
Gaya apa? Praktis. Siswa latihan sesuai instruksi guru supaya selamat dalam proses pembelajarannya. Kalau yang nilai diri sendiri, Self check style. apanya? Apakah Apanya yang nilai? Itu jam kerjanya nanti sampai bawah. Oke. Selanjutnya yang K. Kamu mas, betul agak kelihatan. Oh di sini, di sini. Betul. Sebelah sini dulu. Oke. Nah, ntar. Kita kasih aba-aba dulu. 1, 2, 3. Lampu, kamera, action. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan memaparkan tentang gaya penyertaan atau inclusion style. Nah, ini yang saya tulis adalah pemahaman saya sendiri, tapi kalau ada yang ingin masukkan silakan. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu gaya penyertaan. Nah, gaya yang mendorong guru untuk melibatkan peserta didik ke dalam kegiatan pembelajaran tanpa memandang tingkat kemampuan mereka. Nah, fokusnya ini pada penerimaan siswa, inklusivitas dan menghargai keberagaman yang ada dalam kelas pada pembelajaran PJOK. Nah, poin pentingnya untuk mencapai gaya penyertaan ini yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu atau pembelajaran yang pusat pada peserta didik itu pembelajaran yang difokuskan pada minat, bakat peserta didik itu sendiri. Kemudian ada juga perbedaan kinerja individu. Maksudnya dari sini adalah misalnya pada olahraga lompat tinggi misalnya. Nah, kalau kita punya siswa yang berbadan gemuk dan yang posturnya ideal, maka kita buatkan tugasnya sama tapi tingkatannya berbeda-beda. Jadi yang misalnya ada postur gendut dia agak pendek DP penghalang itu, kemudian yang ideal agak ditinggikan karena sama tujuannya adalah lompat tinggi. Nah, kemudian ini berbagai pilihan kinerja dalam tugas yang sama. Ini maksudnya adalah misalnya tugasnya adalah mempraktikkan teknik dasar menendang. Nah, kita berikan tugas, anak-anak bisa langsung mempraktikkan atau ada yang suka ingin memvideokan diri sendiri untuk melakukan tekniknya bisa. Itu namanya berbagai pilihan kinerja dalam tugas yang sama. Yang penting tujuannya sama. Kemudian pemilihan sendiri titik masuk. Maksudnya ini sama dengan gaya berdiferensiasi. Kita bagikan siapa yang suka lewat audio, siapa yang suka lewat teks, siapa yang suka lihat video. Dengan video kita kasih saja. Jadi tujuannya sama tapi konten titik masuknya yang berbeda. Jadi ada yang suka auditori, ada yang suka visual, ada yang suka langsung gerakannya. Kemudian yang terakhir yaitu karena aktivitas yang terus menerus ini fokusnya adalah peningkatan teknik dasar. Seperti itu kira-kira. Jika ada yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan melingkar untuk kamu. Clear lah ini harusnya. Jadi, apakah Wawan? Kak ini satu. Oh. Jadi inklusi itu apa esensinya? Inklusi itu artinya semua boleh berpartisipasi secara aktif tanpa Mantap. Dua tepuk untuk Kak Alfa. Inklusi kan sekolah sekarang diminta untuk jadi sekolah inklusi kan ya? Iya. Inklusif intinya di sini adalah
melibatkan semua. Nah, saya tambah ya Kak Mas ya, semua. Ke dalam kegiatan pembelajaran tanpa memandang tingkat kemampuan mereka, yang artinya kita mengakomodir semua peserta didik. Meskipun dia kondisinya disabilitas, tetap kita akomodir. Jadi ini benar-benar gaya yang mensupport pembelajaran berdifferensiasi. Bolehlah ini. Apakah masih ada fenomena yang mengesampingkan siswa berdisabilitas? Tidak lah ya. Karena faktor kasihan kamu gak usah main, kamu duduk aja. Biasanya dorong paling semangat kan. Karena sekarang Kak, kebetulan pas ada masuk anak peserta didik baru, pas anak itu masuk ke di sekolah, saya sampaikan ke Kak Vencen, kami berdua dapat emas. Saya katakan seperti itu ke Kak Vencen. Kak Vencen langsung begini karena saya pikir itu anak yang istimewa. Jadi sepakat ya, kita ketika ada siswa yang disabilitas, jangan merasa kasihan dan akhirnya nggak usah ikut olahraga, Ya. tapi justru kita bagaimana caranya supaya mereka bisa bermain bersama Teman-teman. Oke, lanjut 2 orang nih. Oleh Kak, betul ya, 2 orang ini ya? Iya, 2. Kak, silakan nih, Kak Awan sama Kak Rul. Dua. Oke, kita kasih aba-aba dulu. Kamu aspek contoh 1, tadi yang 2, tinggi dan 3. yang Lampu, kamera, Terus semangat. Saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang gaya penemuan pembimbing. Artinya di sini mau menjelaskan bahwa gaya penemuan pembimbing adalah suatu metode pembelajaran yang dalam pelaksanaannya guru memperkenalkan siswanya untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum yang diinginkan dengan bimbingan dan petunjuk dari guru. Contohnya teman-teman, ini ada rubrik. Jadi saya memberikan kertas kepada siswa untuk mereka menilai setiap gerakan yang dilakukan oleh teman-teman. Atau juga sambil saya memberikan kertas ini, saya memberikan arahan-arahan tentang model penilaian kepada teman-teman mereka. Berikut melakukan chest pass. Jadi saya menyampaikan cara melakukan dan mereka menemukan sendiri tentang melakukan gerakan chest pass. Tapi saya harus menyampaikan bentuk tangan, baru posisi bola, baru kemudian dorongan dan selanjutnya. Jadi itu yang saya pahami. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan dari apa yang disampaikan Kak Doni dengan saya karena kami dikelompokkan, namun diskusinya nanti silahkan diskusi setelah kami sudah membuat. Jadi mohon maaf. Jadi Kak Doni izin kakak-kakak. Jadi menurut saya gaya penemuan terbimbing itu adalah salah satu pendekatan yang dimana guru berperan sebagai fasilitator yang mengajukan sebuah pertanyaan pemantik yang nantinya pertanyaan itu akan menjadi sebuah permasalahan dan peserta didik itu akan menggali informasi tersebut sehingga menemukan sebuah solusi seperti itu. Nah, sebagai contoh dalam pembelajaran, pertama kita sampaikan tujuan pembelajarannya seperti
Oke, anak-anak kita sekarang akan belajar tentang keterampilan menggiring bola dengan permainan yang kualifikasi seperti ini. Selanjutnya, anak-anak akan diarahkan untuk melakukan permainan awal. Mereka akan menggiring bola sebebas mungkin, silakan tanpa interupsi. Silakan, yang penting kalian menggiring bola yang sampai bertabrakan. Setelah itu mereka akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita akan memberikan umpan balik. Nah, setelah tadi permainan pertama, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Pasti semua akan memberikan saya. Ketika saya menggiring bola, saya sering bertabrakan dengan teman. Oke, ada suatu masalah. Bagaimana kira-kira solusinya? Sebelum kita jawab, kita lemparkan karena tugas kita sebagai fasilitator. Oke, silakan temukan jawabannya. Puas, mungkin karena Kak Melani bertabrakan dengan teman, karena mungkin Kak Melani terlalu fokus dengan bola, tidak memperhatikan daerah sekitar. Oke, setelah itu kita berikan video pembelajaran tentang materi menggiring. Mereka akan menemukan informasi dan serta solusi yang akan ditemukan pada video pembelajaran tersebut. Nanti sesuai dengan kemarin ada proses lagi, tahap halusan, tahap pengulangan lagi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang saya temukan. Terima kasih. Ada contohnya Pak. Gimana? Ada? Paham? Gimana? Lihat ya. Oke, sekali lagi kita balik. Mereka ngomong. Jadi, Berdasarkan bukan kesempatan untuk kami. oh iya, ya. Ada yang tanya? Ya. Apabila ada teman-teman, ada tanya. Atau menit, 4 menit. Baru berkelompok dapat leso sama muka ini. Coba kepala. Tapi dari sini Kak. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan berikan untuk dia. Yang bisa di highlight dari gaya penemuan terbimbing itu dari Kak Doni, Aku pisau ini kamar ada satu kamar, minsel kok satu kamar. guru memperkenalkan siswanya untuk Berpikir. kemudian sehingga dapat berpikir bisa untuk menemukan. Solusi. Kalau berdasarkan bimbingan dan petunjuk guru, ini yang dimaksud arahnya adalah kalau hampir irisan dengan mempunyai kawawan, intinya adalah di sini pemantiknya. Mengapa? Alih-alih guru memberikan mencekoki apa yang dipahami, guru mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan muncul dari hasil berpikir si siswa tadi. Betul kata Wawan tadi. Kalau kondisi sepak bola, kenapa tadi misalkan bolanya kok gampang kerebut sama lawan? Daripada kita ngomong, kalau ketemu lawan, pertama tuh capping kayak kanan terus sendiri. Tapi kita dengan pertanyaan pemantik. Nanti kan bisa kebayang rasanya bagaimana kita tuh menemukan jawabannya hasil dari pemikiran kita sendiri dibandingkan dengan hasil dikasih tahu orang lain, lebih bermaknanya jika itu temuan dari diri sendiri. Oke, itu sudah dijelaskan dengan detail sama kawan. Intinya ada pemantik, kemudian men-trigger siswa untuk berpikir, lalu discovery, menemukan jawaban atau solusi sendiri dari diri sendiri. Biasanya kan gatel nih guru kalau mentang-mentang udah tahu jawabannya ini loh, tapi langsung salah, itu ini loh. Tapi konteksnya kalau mengajar inquiry, ini sama halnya dengan inquiry. Kalau pernah dengar inquiry teaching, sama halnya itu, atau gaya penemuan terbimbing, dibimbingnya dengan cara pemantik pertanyaan
itu kan pertanyaan pemantik kan? Sudah pernah mendengar aktivitas pemantik? Kapan namanya aktivitas pemantik? Oke? Clear? Clear. Lanjut kita geser ke Ini. Tadi F ya. G. F dua-duanya sama-sama F. Itu F. Sekarang G. 1 F2. Nggak ada yang Siap kan? Siap. Oke. Kita kasih apa dulu? 1, 2, 3. Lampu, kamera, action. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Menjelang sore. Oke, hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Hai hai. Halo. Oke, masuk. SD3 ini. Masuk. Selanjutnya saya ke bagian Convergent Discovery Style. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Di sini juga discovery penemuan, cuma di sini Convergent lebih terpimpin untuk gaya mengajar. Gaya mengajar Convergent Discovery Style di sini hampir sama pula. Peserta didik, kata kuncinya diajak berpikir kritis, analitis, evaluatif. Lalu siswa peserta didik diberikan kebebasan untuk menemukan solusi dari rangsangan guru. Tadi rangsangan guru sudah dijelaskan dari sebelumnya, ada dengan bentuk pertanyaan pemantik, panduan. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Lalu yang kata kunci yang ketiga yaitu explore, penemuan, pemecahan masalah. Jadi eksplorasi dengan kemampuan peserta didik. Ada beberapa karakteristik dari Convergent. Satunya tadi pemberian panduan, bahan yang relevan ya, yang relevan untuk dasar eksplorasi peserta didik. Yang kedua, penekanan pada kemampuan. Jadi kemampuan di sini maksudnya adalah peserta didik menemukan sendiri konsep materinya. Yang ketiga, penekanan pada pemecahan masalah. Jadi nanti siswa ketika pada pembelajaran siswa mengidentifikasi masalahnya apa sih, datanya mana. Maksudnya datanya mana itu berarti mereka mengumpulkan data. Lalu penerapan dan kemudian menemukan solusi. Keempat, menggunakan pertanyaan pemantik tadi. Yang kelima, evaluasi, menilai berdasarkan kemajuan peserta didik tersebut. Dan yang keenam, berfokus pada pengalaman yang mendalam. Di sini yang ditekankan adalah pemahaman, bukan hanya apa, tapi bagaimana, mengapa. Jadi bukan hanya teknik dasar, hanya chest press, kaki selebar bahu, menunduk, tangan depan dada, bukan seperti itu, tapi lebih ke konsepnya. Kenapa sih harus begini? Alasannya apa sih? Dan mengapa harus seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi nanti siswa berpikir lagi. Makanya di sini Convergent Discovery Style dia termasuk gaya mengajar high picking order. Jadi termasuk ke yang tinggi. Terus di sini saya berikan poin kedua, contoh praktik. Contoh praktiknya di sini kita ambil materi smash bola voli dengan menggunakan strategi mengajar cooperative teaching. Jadi selanjutnya kita berikan pertanyaan. Di sini kan pertanyaan, bisa panduan, bisa pertanyaan. Kita bilang bagaimana caranya supaya kita melakukan smash bola voli dengan baik dan benar. Hanya itu. Nanti siswa diberikan aktivitasnya. Misalnya silakan coba peserta didik melompat lalu memukul. Bayangkan ada bola di atas misalnya, lalu memukul. Oke, sendiri saja tanpa bola di situ. Terus yang kedua, misalnya peserta didik memukul bola tanpa bola, anggap di atas ada bola, lalu mendaratnya maju satu langkah seperti itu dan lain-lainnya. Nah, dari situ siswa sudah mengalami kan
Habis itu buat kelompok. Siswa buat kelompok. Misalnya 2 orang atau 3 orang, tergantung jumlah peserta didik itu sendiri. Nanti peserta didik A, B, C, D. Misalnya A mencontohkan, A memperagakan gerakan yang tadi dia lakukan. C, B, C, D mengamati lalu mengevaluasi. Akhirnya ada komunikasi di situ. Lalu di situ akan ada timbul pasti di ujung pembelajaran itu akan ada pemecahan masalah. Akhirnya menemukan bagaimana cara smash yang baik dan benar. Berdasarkan dari si kelompok-kelompok tersebut yang sudah memperagakan, yang sudah dianalisis, datanya dan lain-lain kumpulkan. Akhirnya menemukan satu, yaitu cara melakukan smash yang baik dan benar. Nah di sini masuk ke poin ketiga terakhir, anatominya. Anatominya pre-impact itu guru. Karena tadi kan panduan, pertanyaan, rangsangan itu guru. Impact pada saat melakukannya di sini siswa. Tadi kan berkelompok. Siswa berkelompok menganalisis sendiri, mengevaluasi sendiri, dan menemukan solusinya sendiri. Postnya juga, post impactnya juga, otomatis. Oh, berarti ketika menemukan solusinya, oh berarti cara smash yang baik dan benar itu seperti ini ya. Dari hasil tadi itu kelompok tersebut. Jadi dari rangkaian tersebut muncul kesimpulan, konklusinya rangkaian pertanyaan yang menghasilkan jawaban yang mengarah ke penemuan-penemuan, konsep-konsep, gagasan-gagasan yang akhirnya yang akhirnya Convergent Discovery Style meningkatkan motivasi, kreativitas siswa, dan pemahaman siswa secara mendalam. Sudah, itu saja. Terima kasih. Gimana? Masih bingung? Sampaikan aja kalau masih bingung, kalau udah clear disampaikan. Keren sih. Fasil Surabaya besok. Juga rangsangan guru bagaimana? Kenapa? Rangsangan guru maksudnya bagaimana? Rangsangan guru hampir sama dengan penemuan. Di sini kan intinya kan discovery, di sana discovery juga, penemuan. Rangsangan guru di sini pertanyaan tematik tadi, bagai. Halo. Rangsangan guru itu tadi pada saat pertama kita awal pembelajaran diberikan pertanyaan, bagaimana cara smash bola voli yang baik dan benar. Itu adalah rangsangan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Itu rangsangan dulu, itu bisa pertanyaan, bisa panduan dan yang tadi ini dijelaskan. Begitu. Merangsang. Dari rumah masih lewat sana. Aduh. Kak. Boleh tanya? Untuk anak SD, apakah ini gaya ini tepat untuk diberikan? Sebenarnya sih kalau menurut saya bisa cepat atau tidaknya? Bisa digunakan. sebenarnya kalau menurut saya pribadi, semua gaya mengajar bisa diterapkan dari umur 3 tahun sampai umur 30 tahun mungkin. Menurut saya gaya itu. Cuman tinggal kembali kepada gurunya untuk, kan tadi bilang gaya mengajar itu kan bisa di-combine. Iya. Kalau kita misalnya pakai Convergent, di awal bisa pakai komando dan di akhir bisa pakai mungkin evaluasi tambahannya mungkin bisa pakai karena kan ada kelompok bisa pakai Pemeriksaan diri. Karena begini Kak, karena gaya ini lebih cenderung ke anak SMA SMK kalau menurut saya, karena sudah mulai berpikir High-thinking order. dan menganalisis gerakan. Iya betul. Hots. High order. Ya. Kalau dari definisinya kan mungkin high order, tapi kebetulan saya 2014 saya mengajar di sekolah swasta di SDIT. Di situ peserta didik kelas 2 sudah punya kemampuan komunikasi yang bagus. Jadi kita nggak bisa pukul rata sih sebenarnya.
maksudnya tidak bisa pukul rata SD semua SD bisa atau enggak. Cuman pada kenyataannya yang seperti saya alami, ketika saya mengajar di sana, SD kelas 2 sudah bisa tadi menganalisis tuh, tapi menganalisis mentah, bukan menganalisis sampai mendetail seperti itu. Cuman ketika di sini mungkin kelas 5-6 baru bisa. Seperti itu sih kan. Kalau menurut pengalaman yang pernah. Tapi mungkin dari kakak-kakak semuanya, cuman dari tanggapan pribadi seperti itu. Oke, itu dulu. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan melingkar dulu juga. Saya tanggapi setelah ini karena ini akan ada kelihatan langsung sama divergen, betul. Convergen, divergen. Silakan divergen dulu. Siapa Kak? Viral. Silakan. Divergen. Bisa. Gaya penemuan. Deterjen bukan. Divergen. Kita beri aba-aba dulu. 1, 2, 3. Lampu kamera action. Hampir sama tua. DP action ke lain. Jadi pertama ini saya akan memaparkan gaya mengajar, gaya penemuan divergen. Ini menurut saya inilah gaya mengajar yang sangat tepat untuk kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena di sini peserta didik diberikan kesempatan atau didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir, kreatif, inovatif, dan eksploratif. Itu sejalan dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya di sini juga peserta didik diberikan kebebasan untuk memecahkan masalah. Contohnya nanti sebentar. Selanjutnya itu peserta didik harus saling menghargai ide-ide yang muncul dengan tidak mengutamakan benar atau salah. Ini banyak kali saya terapkan. Saya kasih kesempatan. Ini sudah masuk contoh. Misalnya saya kasih masalah. Silakan Anda coba memasukkan bola ke ring basket. Tanpa saya kasih tahu dulu teknik-tekniknya. Kemudian diberikan kesempatan, apakah Anda mau memasukkan dengan satu tangan, mau melompat, mau line up, atau dengan dua tangan dalam keadaan diam. Mereka semua berpikir kritis bagaimana supaya mana yang lebih tepat. Sampai juga itu saya katakan itu mau benar atau itu mau salah, silahkan laksanakan. Jadi semua di sini diberikan kesempatan untuk melakukan keterampilan. Jadi mereka berpikir bagaimana supaya itu fokus bolanya itu masuk. Dan di sini juga memang lebih condong pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Diberikan masalah, kemudian anak bicarakan bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bisa supaya pola itu masuk. Saya kira cukup sekian. Sebelum selesai, apa bedanya dengan convergen? Kalau convergen di sini masih guru sudah mengarahkan. Divergen guru sudah diarahkan, tapi diberikan kebebasan tanpa belum mengetahui. Jadi sudah ada masalah. Ini memang agak mirip-mirip, tapi Ini menemukan. Dia cuma beda, dia cuma mirip divergen. Konvergen dan divergen. Menemukan atau masih belum kira-kira bedanya? Hasil paparannya Kak Heru tadi ya belum. Kayaknya memang agak mirip. Yes. Nah, jadi perbedaannya di mana? Oke, kita kasih tepuk tangan berikan dulu. Oke. Terima kasih Kak Heru, maaf saya ambil alih biar cepet ya. Ini kita agak molor juga akhirnya. Jadi Perbedaannya? langsung perbedaannya ya.
Kalau yang penemuan terbimbing, intinya pembelajarannya itu membuat anak menemukan sesuatu hasil dari pemantik gurunya. Oke. Sedangkan kalau penemuan convergen sama divergen, bedanya kayak gini. Silakan shooting free throw. Apa yang menyebabkan shootingan kamu tidak masuk? Itulah masalah. Mereka mencari tahu apa yang menyebabkan free throw-nya itu tidak masuk. Entah mereka mungkin tangan saya kurang gini kan atau kaki saya. Mereka menemukan solusi sendiri. Akhirnya dia masuk misalkan, oh ternyata supaya biar masuk caranya seperti ini. Kalau divergen, silakan kalian tiga lawan tiga basketball, bola berada dari sideline. Kalian sebagai offense, silakan tahu strategi gimana supaya bisa poin dalam waktu kurang dari 10 detik. Defense, tugas kalian membuat si offense ini tidak bisa skor dalam waktu 10 detik. Solusinya banyak ya kira-kira yang divergen ini? Solusinya, opsinya akan banyak. Bedanya dengan convergen, intinya adalah kalau convergen itu jawabannya yang lebih spesifik, terarah. Taktiknya apa tadi? Masukkan bola. Ya. Tapi kalau masukannya dengan drive, itu convergen atau divergen? Divergen. Tapi kalau konteksnya hanya untuk bagaimana bola Yang penting shooting. shooting, free throw, berarti apa itu? Convergen. Tenis, bagaimana cara kalian bisa skor? Itu masuk apa? Tapi kalau yang basketball tadi, silakan cari minimal 3 kali kesempatan, 3 kali attempt. Strategi kalian apa supaya bisa poin dengan penjagaan 3 orang tadi atau 2 orang sekarang. Dan 2 tadi mengatur strategi juga bagaimana supaya bisa menghalangi tim offense supaya tidak poin. Variabel bisa banyak kan? Nanti aku passing dulu ke sini, pergerakannya gini, sangat luas. Silakan anak-anak menciptakan gerakan senam kreasi. Convergen, divergen. Jadi lebih bisa mengkreasi, mereproduce, sudah mulai kelihatan di sini. Betul tadi high order thinking skill. Cuman miskonsepsinya adalah anak TK nggak nyampe itu hot itu, salah. Meskipun anak kecil pun mereka bisa kita mainkan high order thinking skill. Maksudnya bagaimana? Selama mereka bisa berpikir, berkomunikasi, menyampaikan argumennya, pendapatnya, itu juga bagian dari high order thinking skill. Jadi high order thinking skill itu bukan memberikan pertanyaan paling sulit buat anak-anak, bukan, tapi melatih nalar kemampuan berpikirnya si anak. Bahkan di TK pun kita kasih peta pemantik, misalkan apa dia? Tali sepatu kok atau kancing baju kok nggak bisa? Coba perhatikan, kancing baju itu biar masuk ada lubangnya nggak? Ada. Lalu biar masuk, bagaimana caranya itu bisa kancing tadi itu bisa masuk ke lubangnya? Coba dipegang. Tangan kanan pegang apa kira-kira? Tangan kiri pegang apa? Lalu bagaimana? Sehingga mereka akan berproses sendiri dan akhirnya bisa sudah masuk kan? Nah, supaya kancingnya tidak lepas keluar lagi, maka apa yang dilakukan? Oh, ditarik. Terus kalau tarik dia kuat gimana? Oh, yang sini dorong. Akhirnya bisa. Bisa. Tanpa gurunya gini loh nak cara ngancing baju lama sekali. Jadi high thinking order itu high thinking sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta didik masing-masing. Iya. Ya, itu esensinya. Karena miskonsepsi karena kata high-nya nih. High order gitu loh. High order thinking. Masalahnya di Indonesia karena ini. Jika dari 10 nih, 8-nya ngomong, kok itu kasih pertanyaan sulit. Yang benar 2. Yang aneh siapa? Yang 2 ini. Kita menyuarakan yang benar gini loh Pak, sebenarnya kayak gitu. Enggak, hasil pelatihan saya dulu gitu. Gini. Aduh, pusing nanti. Nah, makanya kita butuh juga membuat paradigma yang baru itu, kita butuh kolektif. Nggak bisa seorang Melani merubah baju kasut, tidak bisa. Maka butuh bareng-bareng semuanya satu frame, satu misi. Clear ya? Oke. Clear ya? Oke. Lanjut ke sini, sama sini.
I oleh Kak. Silakan bersama tadi ya. Ayo, mari. Das. Mari kita kasih aba-aba dulu. 1, 2, 3. Lampu kamera Please. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya hadirin yang dihormati. Sekuat tu sana. Saya Kasih kuat lah. Nambah speaker. bagian I yaitu program individu yang dirancang oleh pembelajar atau the Learn Design Individual Program. Gaya mengajar ini memberi kesempatan kepada siswa untuk merancang sendiri program pembelajaran dengan dukungan dan bimbingan guru. Fokus pembelajarannya apa? Fokus pembelajarannya yaitu kemandirian siswa. Dari pelaksananya, guru menyampaikan materi secara umum, kemudian murid memunculkan sendiri topik, proyek, dan tujuan yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya murid memecahkan masalah, kemudian munculkan ide baru, serta mengembangkan penilaian untuk dirinya sendiri di pertemuan tersebut. Untuk contoh pelaksanaan materinya, silakan. Oke, dilanjutkan. Jadi intinya guru di sini sebagai fasilitator, memfasilitasi pembelajaran. Contoh di sini guru hadir di tengah pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan satu tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran diucapkan seperti dalam permainan sepak bola, gerak yang disepakati apa? Passing. Dari tujuan ini siswa diberikan kebebasan untuk merancang rencana pembelajaran yang akan dilakukan sampai pada tahap ketercapaian pembelajaran yang dia rancang. Jadi seperti itu, sekali lagi guru hadir di sini sebagai fasilitator, tetapi setelah siswa merancang pembelajaran itu, mereka melakukan pembelajaran itu dan mulai sudah menetapkan target pembelajaran. Guru juga hadir di sini, tetap hadir di tengah-tengah untuk memfasilitasi lewat komunikasi yang dilakukan. Jika tentu ditemui ada kendala atau juga dapat melihat potensi apa yang dimiliki oleh murid. Mungkin akan mengenai Sekian. Terima kasih. Cek pemahaman. Kak Venture, apa yang dipahami berarti? Masih kurang paham. Kurang paham. Lebih baik jujur. Oke. Simbolnya esensi apa berarti yang I itu? Kemandirian siswa. Kemandirian siswa. Itu juga ada kemandirian siswa menemukan jawaban. Nah, Yang kalau bagaimana? kemandirian dalam gaya ini, siswa memilih atau merancang sendiri kegiatan yang ingin dilakukan, kemudian menentukan sendiri ketercapaian yang ingin dicapai, dan termasuk jalan penilaiannya itu sendiri. Menilai diri sendiri lah gitu. Mungkin bisa menilai diri sendiri, bisa pasangan. Berarti kan- hanya ketercapaian targetnya ditentukan oleh diri sendiri. Berarti dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, guru sudah tidak lagi memberikan arahan atau bagaimana? Ada tadi. Oke. Nah, peran tadi sebagai fasilitator yang pertama, saya ambil contoh dari materi sepak bola. Menyampaikan materi secara umum. Guru menyampaikan materi secara umum sepak bola itu seperti ini. Ada passing, ada shooting, ada dribbling. Kemudian siswanya menentukan sendiri topik atau proyek atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat itu. Nah, saya hari ini ingin pelajari passing dulu. Mungkin seperti itu atau nanti bisa diluruskan sama saya. Kak, boleh tanya. Iya, silakan. Berarti guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dong? Disampaikan. Tapi karena mereka memilih sendiri. Mereka Kegiatan memilih. aktivitasnya. Oh, aktivitas. tahapan untuk mencapai tujuan Tujuan pembelajaran itu itu dipilih sendiri. mereka susun, rencanakan sampai pada ketercapaian itu. Nah, setelah mereka merancang, guru tetap ada di bersama murid menjadi fasilitator, melakukan komunikasi jika siswa menemui
kendala atau juga hal-hal yang berkaitan perlu difasilitasi oleh seorang guru. Seperti itu mungkin. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan melingkar untuk kelompok. Terima kasih. Nah, ini dong. Coblos ini. Ya, clear. Betul, seperti itu. Guru tentukan TP-nya. Siswa pilih aktivitasnya, yang penting goals-nya tercapai dengan durasi yang sudah ditentukan. Mau dari prosesnya seperti apa, produknya apa, itu diberikan keleluasan siswa untuk Improvisasi atau eksplor diri. Nah, gitu. Atau bisa juga guru hanya memberikan CP, siswa menentukan TP-nya. Bisa juga, karena orientasinya adalah tercapaian tujuan atau capaian pembelajaran. Bisa mau yang dicapai itu dari segi capaiannya atau tujuan pembelajarannya. Kalau yang lebih tinggi lagi, siswa itu hanya dikasih CP-nya, mereka menentukan TP untuk endingnya tercapai capaian pembelajaran. Nah, kendala di penilaian dia kan. Berarti siswa akan merancang sendiri penilaiannya seperti apa. Jadi yang membuat backward design itu adalah RPP backward design ya, berarti siswa Siswanya. membuat tujuannya, KKTP, IKTP-nya, langkah-langkahnya itu siswa. Jadi keren. Udah ke arah sini benar-benar siswa yang Iya. sudah mulai tanpa guru. Mau diterapkan di semester baru. Kalau ada yang terapin ini, masalahnya tadi saya koreksi siapa ya yang melihat di referensi di YouTube. Saya koreksi siapa? Pak Wawan kan? Kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Beberapa itu miskonsepsi. Contoh-contoh learner initiated learning, gaya mengajar ini yang pakai mahasiswa beberapa pasti salah. Kalau intinya di learner design, ya sekali lagi learner design, berarti yang merancang siapa? Learnernya, siswanya. Tadi udah keren banget tuh, siswa udah mendesain pembelajarannya apa ya? Baru coba. Udah komunikasi dengan Kak. Apa ya? Oh ini anak-anak ini karena mereka di gadget ini terlalu. Tapi pemantauan sebagai fasilitator jangan lepas. Peran guru di sini ada berapa persen? Ayo, berapa? 30. 20 Kak. Iya. 20 Kak. Gurunya tuh hanya 20%. Gimana bisa kalau gitu? Siapa tuh? Kenapa? Arahkan. Nah, ini yang menarik lagi nih, selanjutnya yang C. lebih naik lagi levelnya. Siapa? Program sudah mengakar kan? Oke, kita kasih apa-apa dulu. 1, 2, 3. Kamu kamera Ya, terima kasih. Jadi sudah paham? Karena memang pembelajarannya ya sudah dikati jadi terima kasih. Gaya pembelajarannya kita, saya yakin kakak-kakak semuanya, semua gaya pembelajaran ini kita sudah bisa, kita pernah praktekkan di kelasnya kita atau pada saat pembelajaran masing-masing. Cuman istilahnya itu kita orang nggak tahu. Saya kayak gitu. Nanti di sini kita orang tahu ternyata semua gaya pembelajaran itu yang saya. Kenapa Kak? Oh ya. Jadi saya dapat, terus terang saya dapat di huruf C, gaya mengajar tentang program inisiatif pembelajar atau the learner initiative style. Jadi kalau normalnya saya inisiasi, jadi masih terbawa. Ini hampir sama ya. Jadi saya rasa menurut saya antara program ini hampir sama dengan yang ini, dengan ya
Jadi dia sama. Kalau saya menggarisbawahi inisiatif, karena memang program inisiatif pembelajar, maka kita tahu dulu inisiatifnya itu apa. Oh ternyata inisiatif adalah memunculkan ide atau gagasan yang bisa dikembangkan sendiri. Jadi ini memang pembelajaran tingkat tinggi. Lebih tinggi. Ya, maksudnya tingkat tinggi dilihat dari situasi peserta didik atau sekolah yang memang sudah mungkin ya sudah lebih baik ya. Kalau mau diterapkan di tingkat kabupaten atau ini belum kayaknya saya rasa. Yang kedua itu gaya belajar program inisiatif pembelajaran ini adalah nanti bahasa Inggrisnya nanti ini, yaitu tentang gaya pengajaran yang menempatkan peserta didik sebagai inisiator. Nah kita kembali lagi ke tadi, inisiator adalah yang sebagai inisiatif, sebagai inisiator, yang sebagai pemutus, yang memutuskan atau yang memunculkan ide atau gagasan yang bisa dikembangkan sendiri. Kemudian ini menurut saya nanti kita sebentar siapa tahu ada saran nanti kita perbaiki lagi sama kan. Sebagai inisiator, Ini gaya ini sama jual-jual di pasar. pada gaya pembelajaran ini siswa mengambil peran aktif sama. Makanya saya bilang antara gaya belajar semua ini ada keterkaitan. Kita orang sebagai fasilitator dan juga kita orang sebagai isu sosial. siswa yang paling berperan aktif dalam pembelajaran ini. Tugas guru apa? Nah, pasti kita orang tugas guru tinggal sebagai pemantau bisa, sebagai fasilitator juga bisa. Jadi semua guru hanya memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk memilih topik atau proyek yang menarik bagi mereka itu sendiri. Kemudian dari kesemua penjelasan saya tentang gaya mengajar ini, kelebihan dari saya sendiri mendapatkan kelebihan, menurut saya kelebihan gaya belajar ini adalah pembelajaran lebih terpusat pada peserta didik. Jelas pembelajaran diferensiasi itu dapat, kemudian pembelajaran lebih terpusat itu juga kepada murid dapat semuanya. Cuman kalau saya untuk kelemahan dari nanti ada teman-teman yang bisa kelemahan dari gaya belajar ini adalah kita efektivitas waktu ini agak sulit karena memang apalagi kalau saya yang mengajar di SD, kalau kita orang bikin model begini baru ada kasih ayo ini umpamanya saya kasih contoh, kita belajar hari ini adalah lompat ya, gerak lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Jadi kalau saya lompat, oke silakan semuanya lompat ini yang pasti bisa memakan waktu. Nah bagaimana kita mengefektivitaskan waktu itu? Makanya saya tulis kekurangan dari saya membutuhkan efektivitas waktu yang lebih lama pada proses pembelajaran. Ini menurut saya. Kalau ada saran dari bapak-bapak, ibu-ibu, Kakak. Karena dari setiap pembelajaran ini, dari setiap gaya ini, memang di satu materi, di satu pertemuan pembelajaran yang kita akan melakukan dalam pembelajaran itu bisa kita bisa masukkan dari gaya komando karena paling banyak di SD itu gaya komando ini memang paling begini top. Nah untuk saya hanya seperti ini. Gaya mengajar program inisiatif pembelajaran, the learner initiative style. Kak boleh baca karakteristiknya? Ya, untuk karakteristiknya atau ini saya dapati di LMS, tapi saya ini sedikit lagi. Kemudian untuk karakteristik gaya belajar ini, dia otonomi peserta didik. Nah, namanya otonomi juga, makanya peserta didik yang semua mengambil alih berperan dalam pembelajaran ini, tetapi tetap di tujuan pembelajaran. Ya, hanya guru itu tetap masuk di menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian kedua, fokus pada minat peserta didik. Jadi berfokus lagi peserta didik. Basis pembelajaran proyek. Jadi banyak sekali. Bisa juga proyek, bisa juga pembelajaran yang bermasalah atau apa? PBLS ya. Kemudian berkreativitas. Ini
Kemudian pembelajaran mandiri, bimbingan dari guru. Nah, terakhir itu guru sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai fasilitator, dan sebagai penonton paling banyak. Jadi ini hanya, makanya saya bilang tadi pembelajaran ini, gaya model pembelajaran ini bisa dipakai hanya menyesuaikan dengan karakteristik siswa, kemudian sekolah. Mungkin hanya dari diri saya, nanti kita berkembang di ini. Saya rasa teman-teman. Ya. Gaya. Nanti saya bisa dibantu oleh Kak Bagus. Tepuk tangan melingkar. Tepuk tangan melingkar dulu. Ya, ini gampangannya begini, biar waktu ini. Gampangannya, kalau yang ini tadi, siswa menentukan tujuan pembelajarannya sendiri, lalu merancang pembelajaran mulai dari penilaian sampai langkah-langkah dalam satu tujuan pembelajaran. Satu atau dua boleh. Bedanya kalau yang ini apa? Kasih CP. CP kan lebih umum nih. Siswa mau nyusun ATP-nya untuk menuju CP yang besar ini kan perlu ATP kan? Dan ATP itu terdiri lebih dari satu, biasanya berapa TP? 3 sampai 4, katakan 6 TP itu di-create sama anak. Jadi aktivitas langkah 1, kedua, 3, 4 itu saling berhubungan untuk outputnya di akhir kelihatan capaian pembelajarannya. Desainnya biasanya berupa project based learning. Betul kan tadi bahasa-bahasanya gitu? Saya pakai bahasa Indonesia. Jadi project based learning arahnya seperti itu. CP-nya dijelaskan sama gurunya, lalu siswa bisa meng-create sendiri ATP-nya yang terdiri dari berbagai TP dan output project-nya berupa apa. Kalau pertanyaan untuk SD bisa apa tidak? Tergantung lagi, tergantung. Ada sekolah yang bisa, ada yang sekolah yang kesiapan kemakan siswanya masih belum cukup. Berarti kalau Waktu dengan 2 jam Cukup. Nah, ini tidak target jamnya 2 jam enggak? Kan tadi CP itu berapa Pertemuan. Total ada berapa CP? Kan lebih panjang lah. Mereka belajar mandiri, guru tinggal cek satu persatu proyeknya sudah sejauh mana. Biasanya ini orientasi jangan sendiri ya. Bukan orientasi bukan satu orang ya. Ini bisa per kelompok ini, betul kan? Kelompok. Supaya prosesnya ini gurunya mampu mendampingin itu lebih gampang nih. Kelompok. Bisa nggak kalau sendiri juga? Ya bisa juga. Disesuaikan. Waktu yang tak cukup. Ya mulai kelihatan kan? Guru hanya kasih CP-nya, siswanya wes bikin project sendiri selama beberapa Cuma bulan. Kak, persoalannya apakah itu bisa terkontrol dengan instruksi? Hanya bisa coba aja. Memang belum dicoba karena persoalan sekarang kan gaya pengetahuan anak-anak untuk memahami sekarang lebih cepat dipegang HP main game daripada apalagi kemampuan sekarang untuk menyampaikan sesuatu anak-anak sekarang jauh di bawah. Betul. Akhirnya kembali ke yang sini. Iya. Bagaimana cara kita memantik anak-anak untuk mau belajar? Jadi memang ini spektrumnya kelihatan kan? Kalau dari sini udah belum selesai, ya maka di sini akan sulit untuk diterapkan. Kalau sudah sini gampang, mau lanjutin ke gaya yang lain, akan lebih gampang. Tergantung karakteristik peserta didik semacam ini ya. Romantik. Oke, Oke. mulai clear ya. Terakhir nih yang paling menarik nih. Berarti 0% deh gimana ya? GP Ini yang paling itu guru olahraga suka. Betul olahraga suka ya. Oke, silakan. Zona kerja. Self teaching style. Boleh Errol boleh TL terus itu kalau begini. Oke, mari kita beri aba-aba dulu. Ya. Kasih tiga tiangnya.
Rambut, kamera, action. Oke, terima kasih. Selamat sore, kakak-kakak. Sore. Kita Terima kasih. Gaya belajar mandiri atau self teaching style. Dari kelompok A atau kelompok A. Gaya Gaya belajar A. Sampai di sini sempurna, selesai. Selesai. Karena gaya pembelajaran ini menekankan pada pengembangan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik secara aktif mengambil alih tanggung jawab untuk mencari, mengorganisasi, dan mengasimilasi pengetahuan secara mandiri. Baru kedua, tujuan utama gaya belajar mandiri adalah membantu peserta didik menjadi pembelajar seumur hidup yang aktif, mandiri, dan kritis. Silakan Kak lanjut. Ya. Selanjutnya, gaya belajar ini lebih tepatnya aspirasi dan keinginan individu dalam pengalaman ini menentukan tujuan khususnya. Nah, secara mandiri termotivasi untuk menghasilkan ide-idenya sendiri, membuat sebuah perencanaan, kemudian mengimplementasikan dan keputusan penilaiannya. Jadi kalau mungkin disimpulkan untuk gaya belajar mandiri ini atau the self teaching style ini gaya belajar mandiri yang berada di di luar lingkungan sekolah. Karena kalau melihat kalau yang di pertama itu gurunya kan berperan 100%, siswanya 0. Kalau ini kebalikan. Jadi yang ini siswanya yang 100%, kemudian gurunya 0. Nah itu yang jadi dicari. tolong bisa tahu. Jadi mungkin kalau untuk contoh kegiatan-kegiatan di luar lingkungan sekolah, misalnya sepak bola, tim sepak bola yang kalau di anak-anak lorong mungkin di kampung kan bisa juga bikin bentuk tim. Atau senam. Kalau sekarang kan ada senam yang karena di pantai. Itu kan bukan guru yang ajarkan, toh anak yang sendiri. Gitu. Otodidak. Guru malu bisa belajar. Malahan anak-anak yang kasih belajar toh guru-guru. Nah, jadi kesimpulan, gaya belajar mandiri berada di luar lingkungan sekolah dan tidak ada keterlibatannya dengan kurikulum PJOK dan guru. Jadi seperti itu. Ya, contoh gerakan kakak-kakak pencak silat, kemudian karate. Ini boleh Kak langsung Oke, saya langsung. nyambung. Berarti ini bukan di saat proses pembelajaran Kak dipakai untuk gaya belajar mandiri ini. Karena kan kalau di sekolah ada belajar mandiri juga. Ini kan ditekankan di luar sekolah. di luar sekolah. Iya. Ini kan ditekankan di luar sekolah. Berarti pembelajaran yang misalnya Tidak ada sangkut pautkan tidak dalam- ada sangkut paut dengan kurikulum. Berarti ini padahal di sekolah ada belajar mandiri for anak-anak. Apakah itu bisa? Karena ini saya bingung juga karena ditekankan di sini di luar sekolah, di luar berarti ekstra. Bisa saja ekstra, karena ekstra juga masuk kurikulum. Jadi jujur kita masih bingung. Oke, untuk ini kakak-kakak, karena sih kan guru berperan 0%. 0%. Ya. Iya. Yang kebanyakan itu adalah siswa. Contoh, kita pernah alami, saya tidak memberikan saran untuk pendapat ke siswa, tapi tiba-tiba siswa sampaikan ke kita, Kak, Eser, Pak Guru, kita sebentar latihan karate di perguruan. Saya katakan bagus. Itu contoh. Berarti individu. Kan mandiri. Oh iya. Ya.
Terus yang ada Oke. kan tadi di situ dari 100% 0%. Nah, kita kembali ke kodratnya kita sebagai guru. Peran guru dari 0% itu apa? Ini yang jadi kenapa sampai dimasukkan ke dalam gaya belajar mandiri? Karena M+ tidak usah, kan kalau begitu M+ tidak usah pakai gaya mandiri karena tidak cocok untuk kita terapkan di setiap sekolah, entah jenjang SD sampai SMA sederajat. Kenapa harus ada gaya belajar mandiri? Karena 0% peran guru saja itu tidak ada. Oke, dari gaya Kalau saya. Oke, dari dari gaya pertama untuk komando sampai dengan gaya mengajar kan ada saling keterkaitan. Ya. Ya. Ada saling keterkaitan. Sehingga kalau di sana 100%, ya toh? Kalau di komando 100% itu guru, kemudian kedua 90, 80 dan seterusnya, dan terakhir adalah 0%. Kak, saya sependapat dengan Kak Wahyudin karena mau diambilkan ini 0% untuk guru. Maksudnya ini berarti ada di pembelajaran. Kita jujur masih bingung karena 100% ada di siswa. Berarti itu masuk di pembelajaran. Tapi kita memberikan setiap individu itu untuk melakukan atau proses pembelajaran itu sendiri. Oke, kita coba taruhkan dulu untuk kelompok K. Maaf ya, saya ngomong ya. Ini silakan. Oke. 0% kan masih menjadi perdebatan, tapi ini menarik untuk diskusikan. Salah satu tujuan dari kita kaji PJOK kan membuat anak-anak itu aktif sepanjang hayatnya. Tidak hanya bergantung pada pembelajaran sekolah, tapi ketika mereka di masyarakat di luar, mereka juga merasa perlu bergerak, perlu mengikuti aktivitas tambahan. Katakan kayak gini, ada siswa saya yang dia badannya bagus, dia ikut gym dan sebagainya, dan dia ingin menambah dengan mengikuti pelatihan strength and conditioning. Ada nggak di kurikulum? Tidak ada. Tapi saya ingin diri saya mendapatkan pengetahuan itu karena hasil dari didikan guru yang merasakan kebermanfaatan dari bergerak aktif hidup panjang hayat, akhirnya dia mengikuti pelatihan strength and conditioning. Guru 0%, betul? 0%. Siswa 0% karena dia benar-benar melakukan pembelajaran yang mandiri. Konteksnya mandiri, bukan yang di sekolah kamu belajar sendiri, bukan. Kalau yang belajar sendiri itu saya yakin masih ada hubungannya dengan entah discovery atau convergent atau divergent, itu masih arahnya main dulu. Tapi kalau yang ini benar-benar nggak ada kaitan dengan kurikulum. Guru-guru tuh nggak memberikan intervensi sama sekali, tapi malah mendukung. Tidak ada kaitannya dengan kurikulum, tapi ada hubungannya dengan guru. Betul. Kalau misalkan hubungan, iya. Tapi materi kontennya itu tidak ada di kurikulum. Tidak ada. Kontennya. Kalau dihubungkan, misalkan dia akhirnya kebugaran kan, ada nggak di PJOK kebugaran? Ada. Arahnya ke situ. Clear? Tapi menurut Kak Irwan tadi gurunya enak nih ngajar ini ya. Siswa belajarnya memang. Ini Kak, satu lagi. Ya. Mengingat mungkin tadi terjadi orang miss ya. Tentang tuh di bawah itu gaya belajar di luar lingkungan kan. Jadi di sini kan bisa ditarik kesimpulan juga untuk gaya belajar mandiri bisa dikaitkan dengan kurikulum. Contoh apabila di sekolah guru tidak memasukkan ya karena pembuatan RPP dan modul ajar segala macam menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan sekolah ya kan ada materi-materi yang kurang tidak masukkan. Jadi dalam hal ini contoh mungkin ada siswa yang pada basicnya di luar sekolah dia sama tadi dikaitkan dengan karate itu contoh. Kemudian karena guru tahu bahwa anak ini mempunyai bakat di karate, itu bisa dia masukkan ke modul ajar. Tapi yang mengajar di sini, yang memberi ini si anak tersebut. Jadi maksudnya kemana? Apa tidak masuk di self teaching atau reciprocal? Kalau
kalau dia konteksnya siswa tadi ngajar sama teman-temannya. Iya. Resiprokal. Berarti timbal balik. Timbal balik. Kalau di sini benar-benar Mandiri memang di self individu. Oh, individu. Kayak Iya, lebih cenderung ke tidak memberi ke teman-teman dampak. Kalau misalkan akhirnya waktu pembelajaran diminta untuk memberikan dampak, berarti kayak diterapkan adalah Resiprokal. tapi saat anak-anak mencari informasi sendiri secara mandiri, ikut latihan karate sendiri, ikut belajar mandiri. klub sepak bola dan sebagainya, mereka menerapkan berarti sudah Dia belajar mandiri. Kayaknya dari Itu berarti hanya secara pribadi. Jadi Tidak. tanda awas untuk orang guru-guru, jangan sampai orang pakai gaya belajar mandiri. Itu. Ada penyebutan di dalam lingkungan di sekolah. Ingat nggak? Harus ada Benar. awas. Iya. Ya, harus ada Iya, awas. benar. Karena orang semua mengerti hal ini. Karena kita semua sudah mengerti hal ini. Jadi Dah harap kemudian Ya. seperti bilang tadi. karena nanti di data dari siswanya siapa yang di luar mereka menambahi materi Ya. kejuruteraan di luar tentang meningkatkan kebugaran di luar. itu supaya jadi bahan guru. Oh, siswa saya melakukan self teaching itu ada sekian persen yang sudah bisa muncul. Dampaknya apa? Misalkan bisa jadi modeling buat rekan-rekan yang lain. Siswa yang melakukan penambahan latihan di luar pembelajaran, mereka cenderung lebih badannya lebih bagus, lebih berprestasi dan sebagainya. Hanya sebagai role model. Iya. ya, oke. Ada lagi selanjutnya. Kalau saya lihat dari kata demi kata, dibandingkan dengan gaya mengajar komando, di sini kita lihat kalau di A itu gaya mengajar, sementara di K itu gaya belajar mandiri. Iya, oke. Jadi di sini Perbedaan ini langsung guru, ini siswa. Iya, langsung kelihatan. Ya, jadi ini lebih tepat, ini gaya ini ke mahasiswa atau pada siswa-siswa yang ada kaitannya dengan kegiatan untuk punya pengembangan diri. Ya. Jadi ini bukan gaya mengajar ini gaya belajar. Oke. Ya, jangan salah fokus. Ini gaya belajar, bukan gaya mengajar. Akhirnya namanya berubah. Ya, gaya belajar. Karena Kalau ini gaya mengajar. Ya. Nah, ada. Oke, dipahami. Bisa diterima. Bisa dipahami. Pahami. Biar, Kak. Semua tanya di Makanya sekolah. kami bilang tadi, Ada berapa mau diterapkan itu? kurikulum. Identifikasi. Tapi ya clear ya. Nah, itulah perjalanan belajar kita. Yang tadi di awal, yang saya bilang tadi, ingat nggak? Oke, belajar apa? Yang K, B, sama L-nya yang sekarang ini. Setelah ini silakan kakak kita menuliskan apa yang sudah dipelajari. Saya sudah menguasai ke-11 gaya mengajar dengan baik atau bagaimana yang sudah diketahui. Silakan tuliskan di post-it di situ. L, learn, yang artinya apa yang sudah dipelajari. Nanti dulu, kita tempel di situ. Sekali lagi, mudah-mudahan ada kesini.